Pagi itu tidak pernah benar-benar dimulai dengan segar bagi Bu Ratni. Yang ada hanya kelanjutan dari lelah kemarin dan hari-hari sebelumnya yang menumpuk tanpa sempat hilang. Bangun sebelum subuh, menanak nasi, menumis bawang, membungkus lauk dengan tangan yang semakin sering gemetar bukan karena usia, tapi karena pikiran yang tak pernah berhenti. Gerobak nasi uduknya sudah terparkir di tempat biasa, di sudut jalan yang dulu ramai oleh karyawan berangkat kerja. Sekarang, orang-orang lebih memilih pesan lewat aplikasi atau mampir ke warung baru yang entah bagaimana selalu penuh. Bu Ratni duduk di bangku plastik kecil, memandang panci nasi yang masih utuh. Uapnya naik perlahan, tapi tidak mengundang siapapun. Ia menghitung ulang uang di dompet lusuhnya. Tidak perlu lama. Jumlahnya tidak berubah sejak kemarin sore. Biaya kontrakan akan naik bulan depan. Pemilik rumah sudah memberi peringatan singkat, tanpa nada bersalah. Sekarang semua mahal, Bu, katanya waktu itu. Seolah Bu Ratni belum cukup paham. Telepon genggamnya bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Anaknya satu-satunya. Ibu, suara Dimas terdengar ragu, seakan tahu sedang menelepon di waktu yang tidak tepat. Biaya daftar ulang kampus, bisa ditunda nggak, Bu? Bu Ratni menelan ludah. Ia menatap jalanan, menghindari gerobaknya sendiri. Ditunda sedikit aja? Ya. Ibu lagi ngumpulin? Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Setelah sambungan terputus, dadanya terasa sesak. Bukan karena marah pada Dimas, tapi pada dirinya sendiri. Ia tahu, uang itu tidak akan terkumpul hanya dengan berharap pelanggan datang tiba-tiba. Beberapa meter dari sana, warung nasi uduk baru terlihat ramai. Lampunya terang, spanduknya masih bersih, dan antrean mengular sejak pagi. Bu Ratni tidak perlu bertanya siapa pemiliknya. Ia sudah melihatnya beberapa hari terakhir. Seorang perempuan lebih muda, senyumnya mudah, suaranya lantang memanggil pelanggan. Bu Ratni menunduk. Ada rasa panas di tengkuknya, bukan iri yang meledak-ledak, melainkan iri yang diam, menggerogoti pelan-pelan. Ia membandingkan bungkusan nasi miliknya yang sederhana dengan kemasan rapi di seberang. Ia membandingkan gerobak tuanya dengan etalase baru yang berkilau. Kenapa rezeki orang bisa pindah begitu aja? Gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Seorang pelanggan lama lewat tanpa berhenti. Hanya melirik sekilas, lalu melangkah ke warung seberang. Bu Ratni tersenyum tipis, refleks yang tersisa dari kebiasaan lama. Senyum itu jatuh sebelum benar-benar sampai ke wajahnya. Menjelang siang, panas kota Jakarta terasa menekan. Asap kendaraan bercampur dengan bau gorengan dari berbagai arah. Suara klakson, teriakan tukang parkir, dan musik dari warung lain menciptakan kebisingan yang membuat kepala Bu Ratni berdenyut. Ia merasa kecil, seolah gerobaknya menyusut di tengah hiruk-pikuk kota yang tidak peduli. Ia mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin cuma sepi sementara. Besok bisa ramai. Semua pedagang pasti pernah turun. Pikiran itu diulang seperti doa, tapi tidak menenangkan. Justru terasa rapuh. Sore hari, Mbak Sari, tetangga kontrakan yang sering membantu, mampir sebentar. Masih banyak, Bu? Tanyanya sambil melirik panci. Bu Ratni mengangguk. Iya, seperti biasa. Nada suaranya datar, terlalu datar untuk disebut pasrah. Mbak Sari tidak banyak bicara. Ia hanya menepuk bahu Bu Ratni sebelum pergi. Sentuhan singkat itu justru membuat Bu Ratni ingin menangis. Ada perasaan gagal yang tidak bisa ia ucapkan. Saat matahari mulai turun, Bu Ratni membereskan dagangan. Separuh nasi masih tersisa. Ia membungkusnya perlahan, setiap lipatan terasa seperti pengakuan kekalahan kecil. Di jalan pulang, ia melewati warung yang pagi tadi ramai. Masih ada pelanggan. Masih ada tawa. Langkahnya melambat. Ia berhenti sejenak, menoleh. Bukan untuk mendekat, hanya untuk memastikan apa yang ia lihat nyata. Dadanya terasa semakin berat. Bukan karena lapar,
Tapi karena pertanyaan yang mulai berani muncul, apa salahnya kalau mencoba cara lain? Pikiran itu segera ditepis. Bu Ratni mempercepat langkah. Ia tidak mau berpikir aneh-aneh. Ia bukan orang seperti itu. Tapi saat sampai di kontrakan dan meletakkan bungkusan nasi sisa di meja, pertanyaan itu kembali, lebih pelan, lebih licin. Malam itu, Bu Ratni tidak langsung tidur. Ia duduk lama di lantai, memandangi dompetnya yang terbuka. Di luar, suara kota belum berhenti. Jakarta terus bergerak, menekan, menuntut. Dan di tengah tekanan itu, Bu Ratni membuat satu keputusan kecil yang belum pernah ia buat sebelumnya. Besok, ia akan datang lebih pagi, dan berdiri sedikit lebih lama di dekat warung yang ramai itu, hanya untuk melihat, hanya untuk tahu. Keputusan itu terasa sepele, tapi di dada Bu Ratni, ada sesuatu yang bergetar, seperti peringatan yang belum ia pahami. Keputusan kecil itu menempel di kepala Bu Ratni sejak subuh. Ia datang lebih pagi dari biasanya, mendorong gerobak dengan langkah ragu. Bukan untuk bersaing, bukan untuk meniru. Hanya ingin tahu. Ia memilih tempat yang sedikit lebih dekat dengan warung yang ramai itu. Cukup dekat untuk melihat, cukup jauh agar tidak terlihat mencolok. Pagi belum sepenuhnya terang, tapi antrean sudah terbentuk. Suara tawa dan sapaan ringan terdengar jelas. Bu Ratni menunduk, mengatur panci dan lauknya dengan gerakan yang terasa dipaksakan. Ia berusaha tidak melirik, namun matanya berkhianat. Setiap pelanggan yang lewat tanpa berhenti terasa seperti penilaian diam-diam atas dirinya. Seorang pria tua berhenti di depan gerobaknya. Pak Hadi. Pelanggan lama yang dulu selalu datang pagi-pagi, kini lebih sering mampir sesekali. Ia duduk di bangku kayu kecil yang Bu Ratni sediakan, menghela napas panjang. Masih sepi, Bu? Tanyanya, suaranya datar tapi tidak dingin. Bu Ratni mengangguk. Iya, Pak. Beginilah. Pak Hadi memesan satu bungkus. Sambil menunggu, ia menoleh ke arah warung seberang. Tatapannya lama, seolah sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan sepenuhnya. Dulu, katanya pelan, di sini pernah ada pedagang juga. Lebih lama dari ibu malah. Bu Ratni berhenti menyendok. Oh ya, Pak. Iya. Orangnya biasa saja. Jualannya ya mirip-mirip. Pak Hadi tersenyum tipis. Terus entah kenapa, mendadak ramai. Ramainya bukan main. Sampai orang-orang bilang, rezekinya ngalir deras. Bu Ratni menunggu. Ada rasa tidak nyaman yang mulai menyusup, tapi juga dorongan untuk mendengar lanjutannya. Terus, tanyanya, hampir berbisik. Pak Hadi mengangkat bahu. Nggak lama, beberapa bulan. Setelah itu, ya, hilang. Hilang. Bu Ratni mengulang kata itu, jantungnya berdegup lebih cepat. Nggak ada yang tahu pasti. Lanjut Pak Hadi. Ada yang bilang pindah. Ada juga yang bilang sakit. Tapi gerobaknya ditinggal. Dagangannya berhenti begitu saja. Bu Ratni merasakan tenggorokannya kering. Namanya siapa, Pak? Pak Hadi terdiam sejenak. Ia mengusap lututnya, lalu berkata, saya cuma dengar orang-orang nyebut satu nama. Pak Wiryo, kalau nggak salah. Nama itu jatuh begitu saja, tanpa penekanan. Tapi bagi Bu Ratni, rasanya seperti batu kecil yang dilempar ke permukaan air tenang di dadanya. Riakannya menyebar cepat. Pak Wiryo, ulang Bu Ratni dalam hati. Nama itu tidak asing, meski ia yakin belum pernah bertemu. Pak Hadi menerima bungkus nasinya, berdiri perlahan. Saya nggak mau ngomong yang aneh-aneh, Bu. Cuma cerita lama. Sekarang MAH zaman berubah. Bu Ratni tersenyum tipis, tapi pikirannya tertinggal. Ia memperhatikan Pak Hadi berjalan menjauh, lalu menatap kembali warung seberang. Ramai. Terlalu ramai untuk ukuran tempat sekecil itu. Sepanjang pagi, cerita Pak Hadi berputar di kepalanya. Ia mencoba menolaknya dengan logika. Orang hilang itu banyak sebabnya.
Jangan dikaitkan macam-macam. Tapi setiap kali pelanggan lain tertawa di seberang, nama itu kembali muncul, samar tapi mengganggu. Siang hari, Mbak Sari lewat membawa belanjaan. Ibu pindah agak dekat. "Ya?" tanyanya, matanya menyapu sekitar. "Cuma biar kelihatan," jawab Bu Ratni cepat. "Terlalu cepat." Mbak Sari mengangguk, tapi ekspresinya menyiratkan kekhawatiran. "Yang penting jangan ikut-ikutan yang gak jelas, Bu." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Bu Ratni ingin membantah, tapi tidak ada yang bisa dibantah. Ia sendiri belum tahu apa yang sedang ia pikirkan. Sore menjelang, dagangannya tetap tidak banyak berkurang. Namun yang berubah adalah pikirannya. Rasa frustasi kemarin kini bercampur dengan rasa ingin tahu yang tidak sehat. Bukan keinginan untuk kaya mendadak, melainkan keinginan memahami apa yang membuat seseorang bisa berubah begitu cepat dan menghilang begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Bu Ratni melewati deretan kontrakan lama. Di ujung gang, ada bangku semen tempat orang-orang tua biasa duduk sore hari. Ia melambat. Bangku itu kosong. Tapi entah kenapa, ia berhenti. Nama itu kembali terlintas. Pak Wiryo. Tidak jelas siapa, tidak jelas di mana. Tapi malam itu, Bu Ratni menyadari satu hal yang membuatnya tidak tenang. Ia tidak lagi sekadar takut pada kemungkinan jalan gelap, ia mulai penasaran bagaimana jalan itu terlihat. Di kamar sempitnya, sebelum tidur, Bu Ratni membuka ponsel. Jarinya sempat berhenti di layar kosong. Lalu ia mengetik pelan, ragu, seolah takut dilihat siapapun. "Pak Wiryo." Ia tidak menekan cari. Belum. Tapi ponsel itu tetap menyala lama di tangannya. Sementara di dadanya, batas antara moral dan rasa ingin tahu mulai menipis, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkannya. Nama itu masih menggantung di kepala Bu Ratni ketika ia bangun pagi. Pak Wiryo. Bukan sebagai sosok, melainkan sebagai kemungkinan. Semalaman ia tidak benar-benar tidur. Matanya terpejam, tapi pikirannya berjalan kemana-mana, menimbang sesuatu yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Ia tidak bermimpi buruk. Justru sebaliknya, ketenangan aneh yang membuatnya terjaga. Pagi itu, dagangan tetap ia siapkan seperti biasa. Tidak ada perubahan. Tidak ada niat aneh, katanya pada diri sendiri. Tapi setelah selesai berjualan setengah hari dengan hasil yang kembali mengecewakan, Bu Ratni tidak langsung pulang. Ia duduk di bangku warung kopi kecil dekat pasar, memesan teh tawar yang hampir tidak disentuhnya. Di sanalah ia melihat seorang pria tua duduk sendirian di pojok. Pakaiannya sederhana, rapi, tanpa kesan mencolok. Ia tidak menatap siapapun secara khusus, tapi kehadirannya terasa tenang. Terlalu tenang untuk tempat seramai itu. Bu Ratni tidak tahu dari mana dorongan itu datang. Kakinya melangkah sendiri. "Permisi," katanya pelan, lebih sopan dari biasanya. "Apa Bapak?" "Pak Wiryo." Pria itu menoleh. Tatapannya tidak tajam, tidak juga kosong. Netral. "Orang-orang memanggil saya begitu," jawabnya singkat, seolah nama itu tidak terlalu penting. Bu Ratni duduk dengan jantung berdebar. Ia menunggu sesuatu, ancaman, bisikan aneh, atau tatapan menekan. Tapi tidak ada. Yang ada hanya suara pasar dan napasnya sendiri yang terdengar terlalu keras di telinga. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Wiryo, nadanya datar, hampir seperti petugas administrasi. Bu Ratni tertawa kecil, gugup. "Saya cuma dengar cerita tentang Bapak." "Cerita biasanya lebih menakutkan daripada kenyataannya," jawab Pak Wiryo tenang. "Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya membantu orang memahami aliran." "Aliran apa?" Bu Ratni refleks bertanya. "Rezeki," kata Pak Wiryo sederhana. "Bukan menciptakan, hanya melancarkan." Kalimat itu terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Bu Ratni merasakan ketegangan di bahunya mengendur sedikit,
digantikan oleh rasa lega yang tidak seharusnya ia rasakan. "Saya bukan orang aneh-aneh, Pak," katanya cepat, seolah perlu membela diri. "Saya cuma jualan nasi uduk, mau hidup tenang." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Justru orang seperti ibu yang biasanya datang ke saya, yang mau hidup tenang, tapi hidupnya tidak pernah memberi kesempatan. Tidak ada paksaan dalam ucapannya, tidak ada janji berlebihan." Itu yang membuat Bu Ratni semakin bingung. Kalau memang ada yang Bapak lakukan, Bu Ratni memberanikan diri, pasti ada syaratnya. "Tentu," jawab Pak Wiryo tanpa ragu. "Tidak ada yang gratis. Alam selalu minta imbal balik. Bukan sekarang, bukan juga selalu berupa uang." Jantung Bu Ratni berdegup. Imbal balik seperti apa? Pak Wiryo tersenyum tipis. "Sesuai kemampuan masing-masing. Tidak saya tentukan. Tidak juga saya paksa." Keheningan jatuh di antara mereka. Bu Ratni menunggu lanjutan, ritual, mantra, atau setidaknya kalimat yang terdengar gelap. Tapi Pak Wiryo hanya menyeruput minumnya, seolah pembicaraan itu biasa saja. "Kalau begitu," kata Bu Ratni hati-hati, "Bapak tidak menyuruh apa-apa." "Tidak," jawab Pak Wiryo. "Saya hanya menjelaskan pilihan. Keputusan selalu di tangan Ibu." Kata-kata itu menempel di kepala Bu Ratni. Pilihan. Selama ini ia merasa tidak punya pilihan. Dan sekarang, seseorang justru mengatakan sebaliknya. Ia berdiri lebih cepat dari yang ia rencanakan. "Saya harus pergi." Pak Wiryo mengangguk. Sama sekali tidak terlihat kecewa. "Kalau Ibu merasa dagangan Ibu suatu hari terasa lebih ringan dijalani, itu bukan karena saya. Itu karena Ibu sendiri." Kalimat itu terdengar seperti penghiburan, tapi juga seperti peringatan yang samar. Di perjalanan pulang, Bu Ratni merasa langkahnya tidak menapak sempurna. Tidak ada ketakutan gaib yang mengejarnya. Tidak ada suara aneh. Justru ketenangan yang mengganggu. Seolah ia baru saja diajak berdiskusi tentang sesuatu yang salah, dengan cara yang terlalu masuk akal untuk ditolak mentah-mentah. Sesampainya di kontrakan, ia duduk lama tanpa menyalakan lampu. Kata-kata Pak Wiryo diputar ulang, dicari celah kebohongannya. Tapi yang ia temukan hanyalah logika yang dingin dan rapi. Membantu melancarkan rezeki. Tidak ada paksaan. Imbal balik alam. Bu Ratni memeluk lututnya. Ia tahu betul mana yang benar dan salah. Tapi untuk pertama kalinya, garis itu tidak lagi tegas. Ia tidak membuat keputusan besar malam itu. Tidak ada janji. Tidak ada persetujuan. Namun sebelum tidur, ia menyadari satu hal yang membuat dadanya mengeras. Ia tidak lagi bertanya apakah ia akan kembali bertemu Pak Wiryo, melainkan kapan. Dan pikiran itu, bagi Bu Ratni, adalah keputusan kecil yang paling berbahaya sejauh ini. Keputusan kecil itu belum diucapkan pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Tapi sejak pagi, Bu Ratni merasa ada yang bergeser di dadanya. Bukan keyakinan, melainkan kesiapan yang belum ingin ia akui. Ia mendorong gerobak seperti biasa, menata panci dan lauk dengan gerakan yang terasa lebih ringan, meski pikirannya masih berputar pada percakapan kemarin. Ia memilih tempat yang sama, tidak lebih dekat, tidak lebih jauh. Seolah menjaga jarak dari sesuatu yang belum ingin ia sentuh sepenuhnya. Pelanggan pertama datang sebelum matahari benar-benar naik. Lalu yang kedua. Yang ketiga. Bu Ratni sempat terdiam, sendok sayur menggantung di udara, sebelum buru-buru tersenyum dan melayani. Dadanya menghangat, campuran lega dan kaget. Mungkin kebetulan, katanya dalam hati. Tapi kebetulan itu tidak berhenti. Menjelang pukul 8, bangku kecil di depan gerobaknya terisi. Beberapa wajah baru, beberapa lama. Uang berpindah tangan lebih cepat dari biasanya. Bu Ratni mulai kehilangan hitungan berapa bungkus yang sudah ia jual. Tangannya bekerja otomatis, sementara pikirannya tertinggal di satu pertanyaan yang menekan. Sejak kapan ini berubah?
Euforia itu datang perlahan, tidak meledak, tapi cukup untuk membuatnya lupa bernapas dalam-dalam. Ia merasa kembali terlihat, kembali ada. Perasaan yang sudah lama hilang. Di sela kesibukan, ia mencium aroma nasi uduknya sendiri. Wangi santan dan daun pandan yang biasa saja, tapi hari itu terasa lebih tajam, lebih mengundang. Ia menggeleng kecil, menyalahkan kelelahan. Sekitar tengah hari, Mbak Sari muncul di antara kerumunan. Wajahnya langsung berubah saat melihat gerobak Bu Ratni dikerumuni orang. "Bu," panggilnya setelah antrean sedikit berkurang. Bu Ratni menoleh, senyum masih tertinggal di wajahnya. "Iya, mau pesan?" Mbak Sari tidak langsung menjawab. Matanya menyapu panci yang hampir kosong. "Ramai sekali." Bu Ratni tertawa kecil. "Iya, alhamdulillah." Kata itu keluar terlalu cepat, terlalu ringan. Mbak Sari mengangguk, tapi kerutan di dahinya tidak hilang. "Bukannya saya nggak senang," katanya pelan, tapi cepat sekali berubahnya. Bu Ratni berhenti tersenyum. Namanya juga rezeki. Kadang naik, kadang turun. Tapi ini beda. Mbak Sari menatapnya lurus. "Kemarin ibu masih mengeluh. Sekarang apa?" Potong Bu Ratni, suaranya sedikit meninggi sebelum ia sadar. Beberapa pelanggan menoleh. Ia menunduk, menarik napas. "Saya cuma jualan seperti biasa, Mbak." Mbak Sari terdiam. Ia tidak membantah, tapi juga tidak tampak yakin. "Saya cuma khawatir," katanya akhirnya. "Takut ibu terlalu senang sampai lupa bertanya dari mana datangnya." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang Bu Ratni duga. Ada rasa bersalah yang langsung muncul, cepat dan tajam. Tapi euforia yang masih hangat di dadanya menolaknya. "Saya capek miskin, Mbak," jawab Bu Ratni pelan tapi tegas. "Kalau sekarang ada yang beli, apa salahnya?" Mbak Sari tidak menjawab. Ia membeli 1 bungkus nasi, lalu pergi dengan langkah berat. Kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang terasa lebih sunyi daripada keramaian tadi. Sore hari, gerobak Bu Ratni hampir benar-benar kosong. Uang di dompetnya lebih tebal dari biasanya. Ia menghitungnya berkali-kali, seolah takut jumlah itu berubah jika tidak diperhatikan. Senyum kembali muncul, kali ini disertai rasa tidak percaya. Di rumah, ia menelepon Dimas. "Bu, bisa bantu biaya kampusmu bulan ini?" katanya, berusaha terdengar tenang. "Serius, Bu?" Suara Dimas terdengar lega. "Dagangan ibu ramai." "Iya," jawab Bu Ratni singkat. Ia tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Tidak tahu bagaimana caranya. Setelah telepon ditutup, rasa bersalah datang lagi, lebih pelan tapi lebih berat. Ia duduk di lantai, memandangi uang itu. Tidak ada ritual, tidak ada perjanjian yang ia ucapkan. Tapi ingatan tentang Pak Wiryo menyelinap tanpa diundang. Kalau dagangan terasa lebih ringan dijalani, malam turun, dan bersama dengannya, keheningan yang aneh. Bu Ratni mencium kembali aroma nasi uduk di dapur, padahal semua sudah dibereskan. Wangi itu bertahan lebih lama dari seharusnya. Ia menutup panci, lalu membukanya lagi. Tidak ada apa-apa. Ia berdiri di tengah dapur, dada naik turun. Euforia pagi tadi kini bercampur dengan ketakutan yang belum punya bentuk. "Ini cuma kebetulan," katanya dalam hati. "Aku belum melakukan apa-apa." Namun sebelum tidur, Bu Ratni menyimpan uang hasil jualannya di tempat terpisah, bukan di dompet, bukan di laci biasa. Tindakan kecil itu terasa perlu, meski ia tidak tahu kenapa. Di kepalanya, peringatan Mbak Sari dan suara tenang Pak Wiryo beradu tanpa pemenang. Dan di antara keduanya, Bu Ratni mulai menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Perubahan ini memang menyenangkan, dan justru karena itu, terasa tidak wajar. Perubahan itu masih terasa di tubuh Bu Ratni ketika malam datang. Sisa euforia yang belum sepenuhnya padam, bercampur peringatan yang menempel seperti duri kecil di bawah kulit.
Ia mengunci pintu kontrakan lebih rapat dari biasanya, lalu berdiri sejenak di dapur sempit, memastikan semuanya bersih. Panci dicuci, sisa nasi dibuang, lantai dilap, tidak ada yang tertinggal. Namun saat lampu dimatikan, bau itu muncul. Bukan bau busuk yang menyengat, melainkan aroma nasi basi yang samar, seperti datang dari ingatan lama. Bu Ratni berhenti di tengah langkah, napasnya tertahan. Ia menyalakan kembali lampu dapur, membuka lemari, mengangkat tutup panci satu persatu. Kosong, bersih, capek, gumamnya, mencoba menertawakan diri sendiri. Cuma kecapean. Ia berbaring di kasur tipis, memejamkan mata. Tapi bau itu ikut berbaring bersamanya. Mengambang di udara, tidak menguat, tidak juga menghilang. Dadanya mengencang. Ia membuka mata, menatap langit-langit yang kusam. Jam dinding berdetak terlalu keras. Beberapa menit berlalu. Bau itu tetap ada. Bu Ratni bangkit lagi, kali ini lebih gelisah. Ia menyiram lantai dapur dengan air, menambahkan sabun, menggosok lebih keras dari perlu. Tangannya pegal, tapi pikirannya tidak tenang. Bau itu seolah pindah tempat, bersembunyi di sudut-sudut yang tidak bisa ia jangkau. Saat kembali ke kasur, keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku belum melakukan apa-apa, katanya dalam hati, mencoba meyakinkan diri. Aku cuma jualan. Pagi datang tanpa tidur yang layak. Mata Bu Ratni perih, kepalanya berat. Di dapur, bau itu sudah tidak ada. Seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Ia menarik napas panjang, merasa sedikit bodoh karena panik sendiri. Namun saat berjualan, kegelisahan itu tidak pergi. Setiap kali mengangkat tutup panci, ia mencium aroma nasi uduk yang lebih kuat dari biasanya. Terlalu kuat. Seorang pelanggan memuji, "Harumnya beda, Bu." Bu Ratni tersenyum kaku. Oh ya. Pujian itu seharusnya menyenangkan. Tapi kali ini, ia merasa seolah sedang dipuji atas sesuatu yang tidak sepenuhnya ia kendalikan. Siang hari, Mbak Sari mampir lagi. Wajahnya langsung berubah saat melihat lingkar hitam di bawah mata Bu Ratni. "Ibu sakit?" tanyanya. "Kurang tidur," jawab Bu Ratni singkat. Ia tidak ingin menjelaskan. Tidak tahu harus mulai dari mana. "Jangan terlalu dipaksakan," kata Mbak Sari lembut. "Kalau capek, dagangan bisa tutup dulu." Kalimat itu membuat Bu Ratni tersentak. Menutup dagangan terasa seperti kehilangan kendali. "Nanti kalau saya tutup, rezekinya kemana?" ucapnya cepat, lalu terdiam. Ia sendiri terkejut mendengar nada suaranya. Mbak Sari memandangnya lama. "Ibu kenapa belakangan ini kelihatan takut?" Pertanyaan itu menghantam tepat sasaran. Bu Ratni ingin menjawab tidak apa-apa, tapi kata-kata itu tidak keluar. Ia hanya menggeleng, lalu pura-pura sibuk. Malam berikutnya, bau itu datang lebih cepat. Begitu pintu ditutup, aroma nasi basi langsung memenuhi ruangan. Lebih jelas dari kemarin. Bu Ratni duduk di kursi, tangan mencengkeram kain lap. Jantungnya berdebar tak beraturan. Ia menutup hidung, tapi bau itu tetap terasa. Bukan di hidung, di kepala. Seperti kenangan yang dipaksakan masuk. "Pergi," bisiknya, tidak tahu kepada siapa. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Hanya bau yang bertahan, membuat napasnya pendek-pendek. Ia merasa pikirannya mulai tidak rapi. Takut ini hanya awal dari sesuatu yang lebih buruk. Di tengah kepanikan itu, nama Pak Wiryo muncul tanpa diminta. Bukan sebagai sosok menakutkan, melainkan sebagai satu-satunya orang yang mungkin mengerti. Pikiran itu membuat Bu Ratni semakin takut. Kalau aku bertanya, pikirnya, berarti aku mengakui ada yang salah. Ia tidak menghubungi siapapun malam itu. Ia duduk sampai bau itu perlahan memudar menjelang subuh. Ketika cahaya pertama masuk melalui jendela, tubuhnya terasa lemas, seperti habis melawan sesuatu yang tidak terlihat. Pagi hari, sebelum berangkat berdagang,
Bu Ratni berhenti di depan cermin kecil di dapur. Wajahnya pucat, matanya waspada, seperti milik orang yang takut pada pikirannya sendiri. Ia mengambil ponsel, menatap layar lama. Jarinya bergerak ragu, membuka daftar kontak. Nama Pak Wiryo tidak ada. Tapi ia tahu di mana bisa menemukannya. Bu Ratni meletakkan kembali ponsel itu. Belum sekarang, katanya pada diri sendiri. Tapi sebelum keluar rumah, ia menyemprot dapur dengan pewangi ruangan berlebihan, seolah bau itu bisa kembali kapan saja. Tindakan kecil itu memberinya rasa aman semu. Namun di baliknya, kecemasan Bu Ratni semakin jelas. Bukan hanya tentang bau yang tidak hilang, melainkan tentang dirinya sendiri, yang perlahan takut tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata, dan mana yang mulai mengambil alih kendali. Bau itu tidak datang pagi ini. Dapur terasa normal, bahkan terlalu normal. Ketika Bu Ratni menyadarinya, ia justru merasa gelisah, seolah ketenangan itu adalah jeda sebelum sesuatu yang lain. Ia tidak membicarakannya, tidak memikirkannya terlalu lama. Ia memilih percaya bahwa semua kembali seperti semula, bahwa kecemasan beberapa malam terakhir hanyalah akibat kelelahan. Gerobak didorong keluar kontrakan dengan langkah cepat. Bu Ratni tidak ingin terlambat, tidak ingin kehilangan satupun jam jualan. Sejak dagangannya ramai, waktu terasa menjadi sesuatu yang harus dijaga ketat. Setiap menit yang terlewat terasa seperti ancaman. Pagi itu kembali ramai, bahkan lebih ramai dari kemarin. Ada pelanggan yang menunggu sebelum panci benar-benar dibuka. Bu Ratni melayani dengan cekatan, tapi senyumnya tidak setenang dulu. Ada ketegangan di rahangnya, kewaspadaan di matanya, seperti seseorang yang menjaga sesuatu agar tidak direbut. Di sela keramaian, Mbak Sari berdiri di pinggir, tidak langsung mendekat. Ia memperhatikan Bu Ratni lebih lama dari biasanya. Ketika akhirnya menghampiri, wajahnya tidak membawa senyum. "Ibu sibuk terus sekarang," katanya. "Iya, namanya juga lagi rame," jawab Bu Ratni tanpa menoleh. Tangannya terus bergerak. Mbak Sari menunggu sampai pelanggan terakhir pergi. "Bu, saya mau bicara." Nada itu membuat Bu Ratni berhenti. Ada dorongan untuk menghindar, tapi Mbak Sari sudah berdiri terlalu dekat. "Belakangan ini ibu berubah," lanjut Mbak Sari pelan. "Bukan soal ramai atau sepi, tapi caranya." "Cara apa?" Bu Ratni menatapnya tajam. "Terlalu tajam. Ibu gampang tersinggung, jarang pulang cepat, dan setiap kali saya tanya, ibu selalu bilang nggak apa-apa." Bu Ratni menghela napas kasar. "Karena memang nggak apa-apa, Mbak. Jangan dicari-cari." "Kalau memang nggak apa-apa," suara Mbak Sari sedikit bergetar, "kenapa saya ngerasa ibu lagi nutupin sesuatu?" Kata nutupin membuat Bu Ratni tersentak. Dadanya mengeras. Ia ingin berkata banyak hal, tentang uang, tentang Dimas, tentang capeknya jadi orang yang selalu kekurangan. Tapi semua itu tidak keluar. Yang keluar justru pembelaan dingin. "Saya cuma kerja lebih keras," katanya. "Itu salah." Mbak Sari terdiam. "Kerja keras nggak salah," jawabnya. "Tapi kalau sampai bikin orang di sekitar menjauh, itu patut dipertanyakan." Kalimat itu terasa seperti tuduhan. Bu Ratni membalikkan badan, mulai membereskan peralatan lebih cepat dari biasanya. Percakapan itu berakhir tanpa penyelesaian. Mbak Sari pergi dengan wajah kecewa, meninggalkan Bu Ratni dengan rasa jengkel yang ia sebut sebagai kelelahan. Sore hari, Dimas datang ke kontrakan lebih awal dari jadwal biasanya. Ia duduk di kursi tanpa langsung bicara, memperhatikan ibunya menghitung uang hasil dagangan. "Ibu lagi sibuk?" tanyanya akhirnya. "Sedikit," jawab Bu Ratni. "Kenapa?" Dimas menggaruk lehernya. "Aku jarang ketemu ibu belakangan ini." "Kamu kan kuliah?" kata Bu Ratni cepat. "Ibu juga kerja." "Iya, tapi," Dimas ragu. "Ibu marah terus. Waktu aku cerita soal kampus kemarin, ibu cuma jawab singkat."
Bu Ratni berhenti menghitung. Ibu capek, Mas. Jangan manja. Kata itu meluncur tanpa disaring. Wajah Dimas langsung berubah. Aku bukan minta dimanja, katanya pelan. Aku cuma ngerasa ibu sekarang beda. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada nasihat Mbak Sari. Karena datang dari orang yang seharusnya paling ia lindungi. Bu Ratni merasakan dorongan untuk meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Ibu melakukan ini buat kamu, katanya akhirnya. Supaya hidup kita lebih baik. Kalau caranya bikin ibu jadi orang lain, Dimas menatapnya lurus, itu masih buat aku. Pertanyaan itu tidak dijawab. Bu Ratni kembali pada uang di tangannya, seolah lembaran-lembaran itu bisa menjadi alasan yang cukup. Malam itu, suasana kontrakan terasa lebih sempit. Tidak ada bau aneh, tidak ada suara asing. Tapi jarak di antara mereka terasa lebih nyata dari apapun. Bu Ratni berbaring menghadap dinding, mendengar langkah Dimas ke kamarnya tanpa pamit. Ia menutup mata, menolak rasa bersalah yang mencoba naik. Ini cuma fase, katanya pada diri sendiri. Nanti juga mereka ngerti. Namun jauh di dalam, ia tahu penyangkalan itu mulai retak. Ia memilih mempertahankan hasil dagangan, uang, keramaian, rasa aman semu, meski harus mengorbankan percakapan sederhana dengan orang-orang terdekat. Sebelum tidur, Bu Ratni membuka ponsel sekali lagi. Kali ini, ia tidak hanya menatap layar. Ia mencari alamat pasar tempat ia bertemu Pak Wiryo pertama kali. Tidak untuk bertemu, katanya. Hanya untuk tahu. Ponsel itu ia letakkan di samping bantal. Keputusan kecil, hampir tak berarti. Tapi di dalam dada Bu Ratni, sesuatu mengencang, karena untuk mempertahankan apa yang ia punya sekarang, ia sadar, ia harus terus mengabaikan nasihat. Dan pengabaian itu mulai membentuk harga yang tidak ingin ia hitung. Alamat pasar itu masih tertinggal di ponsel Bu Ratni ketika pagi datang. Ia tidak membuka ulang, tidak juga menghapusnya. Keputusan kecil semalam terasa seperti duri yang tertancap, tidak terlihat, tapi setiap gerak membuatnya terasa. Ia bangun dengan dada berdebar tanpa sebab jelas, keringat dingin di pelipis, meski udara pagi Jakarta lembab dan hangat. Di dapur, semuanya tampak normal. Terlalu normal. Panci bersih, beras sudah dicuci, santan mengental dengan wangi yang biasa. Namun tangan Bu Ratni tidak setenang dulu. Ia beberapa kali menjatuhkan sendok, menoleh ke belakang tanpa alasan, seolah ada yang memperhatikan. Ia mengusir pikiran itu, menyebutnya kelelahan, menyebutnya takut yang berlebihan. Gerobak didorong ke tempat biasa. Seperti beberapa hari terakhir, pelanggan sudah menunggu. Keramaian itu datang dengan cepat, seakan pagi belum sempat bernapas. Bu Ratni melayani, menunduk, fokus pada gerakan tangan agar pikirannya tidak mengembara. Ia tidak menatap wajah orang terlalu lama. Takut bertemu tatapan yang mempertanyakan. Di sela-sela kesibukan, ia mengangkat tutup panci nasi. Uap mengepul, putih dan tebal. Pada pantulan logam yang buram itu, ia melihat gerakan yang bukan miliknya. Bu Ratni membeku. Di permukaan panci, tepat di balik bayangannya sendiri, berdiri siluet seorang perempuan. Tubuhnya ramping, rambutnya panjang menjuntai. Wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya permukaan datar yang menelan cahaya. Bayangan itu tidak bergerak, tidak juga mendekat. Ia berdiri seperti pelanggan lain, menunggu. Tutup panci terlepas dari tangan Bu Ratni dan jatuh dengan bunyi dentang keras. Uap menyebar, menutup pandangan. Seorang pelanggan terkejut. "Bu, nggak apa-apa." Bu Ratni tersentak. Iya, jawabnya cepat, suaranya bergetar. Ia memungut kembali tutup panci, menutupnya rapat, seolah menutup sesuatu yang bisa keluar kapan saja. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya dari dalam. Ia menatap pantulan lain, sendok, panci lauk, kaca etalase kecil. Tidak ada apa-apa.
Hanya wajahnya sendiri yang pucat. Halusinasi, katanya pada diri sendiri. Aku capek, kurang tidur. Namun ketakutan itu tidak pergi. Ia merasakan kehadiran, bukan di belakangnya, melainkan di sisinya. Seolah ada satu porsi tambahan yang harus ia layani, satu antrean yang tidak kasat mata. Tangannya bergetar saat membungkus nasi. Ia menambah lauk tanpa sadar, seperti melayani pelanggan yang tidak terlihat. Siang hari, Pak Hadi mampir sebentar. Wajahnya cerah seperti biasa. Ramai terus, Bu, katanya sambil duduk. Bu Ratni mengangguk. Terlalu cepat. Ia menghindari pantulan panci, menatap meja saja. Iya, Pak. Bu kelihatan pucat. Pak Hadi menambahkan, nada khawatir. Kurang istirahat. Iya, jawab Bu Ratni lagi. Satu kata, satu kebohongan kecil yang terasa perlu. Ketika Pak Hadi pergi, rasa takut itu kembali menguat. Setiap bunyi logam, setiap pantulan cahaya, membuatnya menahan napas. Ia merasa diawasi, diikuti, bukan oleh mata, melainkan oleh niat. Sesuatu yang ikut berjualan, ikut menikmati keramaian yang bukan miliknya. Sore menjelang. Keramaian mulai surut, tapi ketegangan Bu Ratni tidak ikut reda. Ia membereskan gerobak dengan gerakan kaku. Saat mengelap panci terakhir, pantulan itu muncul lagi. Sekilas, seperti kilatan. Perempuan tanpa wajah berdiri lebih dekat. Tidak menatap, tidak juga tersenyum. Kehadirannya menekan, dingin, seperti bayangan yang menempel pada cahaya. Pergi, bisik Bu Ratni, hampir tanpa suara. Tidak ada jawaban. Bayangan itu menghilang ketika ia mengangkat kain lap. Namun rasa takutnya menetap, lebih nyata dari sebelumnya. Ini bukan lagi bau, bukan lagi kecemasan tanpa bentuk. Ini penglihatan. Atau sesuatu yang ingin dilihat. Di rumah, Bu Ratni tidak menyalakan televisi. Ia duduk di tepi kasur, menatap lantai. Ketika Dimas pulang, ia hanya mengangguk singkat, menghindari percakapan. Ia takut suaranya akan bergetar dan membuka sesuatu yang belum siap ia ceritakan. Malam itu, bayangan tidak muncul. Tapi justru itulah yang membuatnya takut. Keheningan terasa seperti penantian. Ia memejamkan mata, namun pantulan panci itu terulang di benaknya, jelas dan keras. Ada yang ikut, pikirnya. Dan aku membiarkannya. Bu Ratni bangkit dari kasur, mengambil ponsel. Jarinya bergerak lebih tegas dari sebelumnya. Ia membuka alamat pasar itu lagi. Bukan untuk bertanya, katanya pada diri sendiri. Hanya untuk memastikan. Hanya untuk memahami apa yang ia lihat. Ponsel itu ia masukkan ke tas, bukan ke samping bantal seperti biasanya. Keputusan kecil lain, lebih dekat ke tubuhnya, lebih sulit diabaikan. Saat kembali berbaring, Bu Ratni menyadari ketakutan yang baru tumbuh di dadanya. Bukan sekadar takut pada bayangan tanpa wajah itu, melainkan pada kemungkinan bahwa ia tidak lagi sendirian saat berjualan, dan bahwa keramaian yang ia pertahankan selama ini, mungkin memang tidak sepenuhnya miliknya. Nama itu terus berputar di kepala Bu Ratni sejak malam sebelumnya. Bayangan tanpa wajah tidak kembali, tapi ketidakhadirannya justru menekan lebih kuat. Ia berangkat lebih pagi dari biasanya, bukan untuk mengejar pelanggan, melainkan untuk menghindari rumah yang terasa terlalu sempit oleh pikiran sendiri. Tasnya terasa lebih berat karena ponsel yang disimpan di dalam. Alamat pasar itu masih ada, dan kini ia tahu kemana harus melangkah. Pasar lama itu tidak seramai dulu. Beberapa kios tutup, sisanya bertahan dengan wajah-wajah lelah. Bu Ratni berjalan perlahan, mengikuti ingatannya sendiri. Ia tidak mencari Pak Wiryo. Bukan itu tujuannya hari ini. Ia mencari sesuatu yang lain, jawaban yang tidak ingin ia dengar, tapi perlu ia hadapi. Di sudut belakang pasar, dekat saluran air yang menghitam, ia melihat seorang perempuan tua duduk di bangku kayu. Rambutnya kusut, pakaiannya bersih tapi usang. Di depannya,
Sebuah termos dan beberapa bungkus nasi dingin tertata rapi, tidak dijual, hanya disimpan. Perempuan itu menoleh ketika Bu Ratni mendekat. Tatapannya tajam, terlalu sadar untuk orang yang tampak rapuh. "Kamu pedagang nasi?" katanya tanpa basa-basi. Bu Ratni terhenti. "Iya," jawabnya pelan. Perempuan itu mengangguk kecil. "Dulu saya juga." Ada sesuatu di cara ia mengucapkannya, bukan nostalgia, melainkan sisa luka. Bu Ratni duduk perlahan di bangku seberang. "Nama saya Ratni." "Marni?" jawab perempuan itu. "Orang-orang di sini sudah lupa." Bu Ratni menelan ludah. Ia tidak perlu bertanya bagaimana mereka saling terhubung. Kesamaan itu terasa di udara, berat dan dingin. "Dagangan kamu ramai?" tanya Bu Marni tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Bu Ratni ragu. "Belakangan, iya." Bu Marni tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Awalnya selalu begitu." Kata awalnya menancap dalam. Bu Ratni memejamkan mata sesaat, lalu bertanya, "Bu Marni berhenti kenapa?" Bu Marni memandang lurus ke saluran air. "Karena saya kehilangan anak." Kalimat itu jatuh tanpa hiasan, tanpa jeda dramatis. Justru kesederhanaannya yang membuat dada Bu Ratni mengencang. "Bagaimana maksudnya?" "Dia tidak mati," kata Bu Marni. "Tidak juga hidup seperti dulu." Ia tertawa pendek, suara kering. Setiap malam dia duduk di dapur, mencium bau nasi yang tidak ada. Menangis tanpa suara. Bu Ratni merasa tengkuknya dingin. Bau nasi basi kembali teringat, tajam dan nyata. "Waktu dagangan saya mulai ramai," lanjut Bu Marni, "saya pikir saya ibu yang berhasil. Saya pikir semua orang cuma iri." Bu Ratni menunduk. Kata-kata itu terlalu dekat dengan pikirannya sendiri. Lalu satu hari, suara Bu Marni melembut, "Anak saya bilang ada perempuan yang ikut saya berjualan." Katanya perempuan itu berdiri di belakang panci. Tidak punya wajah. Napas Bu Ratni tersendat. Tangannya mencengkeram ujung bangku. "Ibu, melihatnya juga?" tanyanya hampir tak terdengar. Bu Marni menoleh. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu. "Kamu juga sudah melihat," katanya, bukan bertanya. Keheningan menekan di antara mereka. Suara pasar terasa jauh, seperti datang dari dunia lain. Rasa bersalah mulai naik di dada Bu Ratni, bukan karena sesuatu yang sudah ia lakukan, melainkan karena sesuatu yang ia biarkan terjadi. "Waktu saya sadar ada yang salah," lanjut Bu Marni, "sudah terlambat. Anak saya jadi bagian dari harga yang tidak pernah saya tanyakan dengan benar." Bu Ratni menelan ludah, matanya panas. "Ibu menyesal?" Bu Marni tersenyum lagi, kali ini lebih pahit. Menyesal itu kata yang terlalu kecil. Ia berdiri perlahan. Yang lebih berat adalah hidup dengan tahu bahwa saya pernah memilih diam ketika harus berhenti. Kata diam itu menghantam keras. Bu Ratni teringat Mbak Sari, teringat Dimas, teringat bagaimana ia menutup telinga, memilih kerja, memilih hasil. Rasa bersalah itu kini punya wajah orang-orang yang ia dorong menjauh. "Saya tidak datang untuk menakuti kamu," kata Bu Marni sambil membereskan bungkus nasi dinginnya. "Saya cuma ingin kamu tahu, keramaian itu bukan milik kita. Kita cuma dipinjamkan." Bu Ratni ingin bertanya banyak hal, tentang cara berhenti, tentang bagaimana bertahan. Tapi Bu Marni sudah berjalan menjauh, meninggalkan bau nasi dingin yang samar di udara. Dalam perjalanan pulang, Bu Ratni tidak berbicara pada siapapun. Setiap langkah terasa lebih berat. Di benaknya, cerita Bu Marni berulang, bercampur dengan bayangan di panci, dengan bau yang datang malam-malam. Rasa bersalah itu tidak lagi samar. Ia tumbuh, mengisi ruang yang sebelumnya ditempati pembenaran. Di rumah, Dimas belum pulang. Bu Ratni duduk di dapur, menatap panci kosong. Pantulannya menunjukkan wajahnya sendiri, tegang, penuh takut. Tidak ada bayangan lain.
Tapi justru itu yang membuatnya gemetar. Ia mengambil ponsel, membuka kontak Mbak Sari, lalu menutupnya lagi. Jarinya beralih ke alamat pasar. Kali ini, ia tidak hanya melihat. Ia menandai tempat itu, menyimpannya. Keputusan kecil itu terasa berbahaya. Karena untuk pertama kalinya, Bu Ratni tidak hanya takut pada apa yang ikut berjualan. Ia mulai merasa bersalah telah membiarkannya. Dan rasa bersalah itu mendorongnya pada satu pikiran yang belum berani ia ucapkan. Jika harga ini menyentuh anak orang lain, seberapa lama sebelum menyentuh anaknya sendiri? Sejak pagi, gerobak Bu Ratni dikerumuni orang. Antrian memanjang melewati sudut jalan, suara sendok beradu dengan panci terdengar lebih sering dari biasanya. Wajah-wajah asing datang silih berganti, memuji rasa nasi yang, entah kenapa sekarang beda. Bu Ratni tersenyum otomatis, tangannya bekerja tanpa henti, tapi pikirannya tertinggal di rumah, pada keputusan kecil yang ia ambil semalam, pada alamat pasar yang masih tersimpan di ponsel, pada kalimat Bu Marni yang terus berdengung. Keramaian itu seharusnya membuatnya lega. Nyatanya, jantungnya berdebar tak menentu. Setiap pelanggan yang pergi membawa bungkus nasi terasa seperti waktu yang diambil dari sesuatu yang tak terlihat. Ketika matahari naik tinggi, ponselnya bergetar di saku celemek. Nama Mbak Sari muncul. Bu Ratni mengabaikannya. Ia belum siap bicara. Ia belum siap mengakui ketakutan yang mulai berubah bentuk. Siang itu, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Jalanan terasa terlalu sunyi setelah hiruk-pikuk. Begitu membuka pintu, bau itu menyambutnya, bukan dari dapur, melainkan dari arah kamar Dimas. Bau nasi basi yang lembab, seolah menempel di udara. "Mas?" panggilnya, suara bergetar. Dimas terbaring di ranjang, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Matanya setengah terbuka, napasnya pendek. Bu Ratni bergegas mendekat, menyentuh dahinya. Tidak panas, tidak dingin. Tubuh itu terasa salah. Sejak kapan? Tanyanya, lebih kepada diri sendiri. Dimas bergumam pelan. Baunya? Ibu cium nggak? Kalimat itu membuat lutut Bu Ratni melemas. Bau itu kini jelas, bukan dari ruangan, tapi dari kulit anaknya. Dari rambut, dari napasnya. Bau nasi basi yang pernah ia coba abaikan, kini berdiam di tubuh Dimas seperti penanda. Tenang, kata Bu Ratni cepat, terlalu cepat. Ibu di sini. Ia mengambil handuk, mengelap wajah Dimas, tapi bau itu tidak hilang. Justru semakin terasa ketika ia mendekat. Panik merambat, dingin dan menggigit. Ia mencoba rasional, mungkin infeksi, mungkin masuk angin. Tapi ingatan tentang cerita Bu Marni memotong semua alasan itu. Telepon berdering lagi. Mbak Sari. Kali ini Bu Ratni mengangkatnya. Ratni, kamu pulang? Suara Mbak Sari terdengar khawatir. Antrian tadi makin panjang. Orang-orang nanya besok buka jam berapa. Dimas sakit, potong Bu Ratni. Ada jeda. Sakit apa? Bu Ratni menelan ludah. Aku nggak tahu. Mbak Sari menarik napas. Aku ke sana. Beberapa menit kemudian, Mbak Sari tiba. Ia berdiri di ambang pintu kamar, ragu untuk masuk. Begitu mencium bau itu, alisnya mengernyit. Ini bau apa? Bu Ratni menatapnya, mata basah. Aku sudah bersihin semuanya. Mbak Sari mendekat, memeriksa Dimas dengan canggung. Ini bukan sakit biasa, katanya pelan. Ratni, aku bilang apa dari dulu, perubahannya terlalu cepat. Jangan, Bu Ratni menggeleng. Tolong jangan mulai. Anakmu, Mbak Sari menekankan, suaranya naik. Ini menyentuh anakmu. Kata itu memecahkan sesuatu di dalam diri Bu Ratni. Ketakutan kehilangan keluarga, yang selama ini ia dorong jauh, meledak tanpa sisa. Ia teringat bagaimana ia memilih diam, memilih hasil, memilih bertahan pada keramaian. Kini harga itu berdiri di hadapannya, terbaring lemah di ranjang.
Aku cuma ingin kita cukup, bisiknya, hampir memohon. Aku cuma ingin Dimas nggak kekurangan. Mbak Sari menatapnya lama. Kadang yang datang bukan kekurangan uang, katanya, tapi kelebihan sesuatu yang nggak kita undang. Bu Ratni menutup wajahnya. Air mata jatuh, hangat dan cepat. Dalam kepalanya, bayangan panci nasi muncul lagi, pantulan yang bergerak sendiri, perempuan tanpa wajah yang berdiri terlalu dekat. Ia merasakan dorongan untuk berteriak, tapi yang keluar hanya napas patah-patah. Malam turun. Bau itu tidak pergi. Dimas meracau, menyebut panci, menyebut dagangan. Bu Ratni duduk di samping ranjang, menggenggam tangan anaknya, merasa seolah menggenggam waktu yang mulai habis. Ketika Dimas tertidur gelisah, Bu Ratni berdiri perlahan. Ia masuk ke dapur, menatap gerobak yang terparkir di sudut. Kilap panci memantulkan wajahnya, pucat, ketakutan. Tidak ada bayangan lain. Atau mungkin ia tidak berani melihat lebih lama. Ia mengambil ponsel. Jarinya gemetar saat membuka kontak yang sudah lama ia hindari. Nama Pak Wiryo tertera, dingin dan sederhana. Bu Ratni menutup mata sejenak. Ini bukan keputusan besar. Ia tidak membuat perjanjian baru. Ia hanya mengetik satu pesan singkat, lalu berhenti sebelum mengirimnya. Di kamar, Dimas mengerang pelan. Bau itu kembali menguat, seolah mengingatkan. Dengan napas tertahan, Bu Ratni menekan tombol kirim, sebuah keputusan kecil, berisiko, lahir dari ketakutan terbesar yang pernah ia rasakan, kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Pesan itu terkirim semalam, dan pagi ini Bu Ratni bangun dengan dada seperti ditindih batu. Bau nasi basi masih ada, menempel tipis di tirai dan baju, seolah rumahnya tak lagi mau melepaskannya. Dimas tertidur dengan napas pendek-pendek. Bu Ratni mencium kening anaknya, menahan gemetar, lalu keluar sebelum keberaniannya runtuh. Perjalanan ke tempat Pak Wiryo terasa lebih jauh dari sebelumnya. Jalan yang sama, gang yang sama, tapi langkahnya seperti ditarik ke belakang. Ia berhenti di depan rumah sederhana dengan pagar besi kusam. Tidak ada simbol aneh, tidak ada sesajen. Ketika pintu dibuka, Pak Wiryo berdiri dengan kemeja rapi, wajah tenang yang terlalu pas dengan pagi yang mendung. "Kamu datang," katanya, seolah ini sudah dijadwalkan. Bu Ratni duduk di kursi kayu yang sama seperti pertemuan pertama. Tidak ada kopi disuguhkan kali ini. Hening mengisi ruangan, menekan telinga. Bu Ratni menatap lantai, mencari kata yang aman. "Anak saya sakit," ucapnya akhirnya. Itu saja. Pengakuan setengah hati. Ia tidak menyebut bau, tidak menyebut bayangan, tidak menyebut ketakutan yang membuatnya sulit bernapas. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Rezeki tidak pernah datang sendiri," katanya datar. "Ada yang mengikuti. Selalu." Bu Ratni mengangkat kepala. "Saya tidak minta ini," katanya cepat. "Saya cuma berdagang. Saya tidak melakukan apa-apa." "Kamu membuka pintu," jawab Pak Wiryo. "Tanpa ritual, tanpa sumpah, pintu tetap pintu." Kata-kata itu terasa sederhana, tapi menghantam. Bu Ratni mengepalkan tangan. "Kalau saya tutup pintunya?" Pak Wiryo tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan kepastian. "Tidak ada jalan mundur tanpa harga." Bu Ratni menelan ludah. "Harga apa?" Pak Wiryo tidak menjawab langsung. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menyingkap tirai. Cahaya masuk, menampakkan debu-debu kecil yang melayang, yang mengalir minta keseimbangan, yang cepat menuntut pengganti. "Pengganti apa?" Suara Bu Ratni bergetar. "Waktu, perhatian, sesuatu yang dekat," katanya, masih membelakangi. Bayangan panci, bau di tubuh Dimas, suara Mbak Sari, semuanya menyatu. Bu Ratni berdiri, langkahnya goyah. "Saya mau berhenti," katanya, lebih keras. "Kalau saya tutup warung." Pak Wiryo menoleh.
Kamu boleh menutup gerobak, katanya. Tapi yang ikut berjualan tidak selalu ikut pulang. Ketidakberdayaan menyergap, dingin dan rapat. Bu Ratni duduk kembali. Ia menyadari betapa kecilnya ruang yang tersisa untuk pilihan. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya lirih. Jaga aliran, jawab Pak Wiryo. Jangan membuatnya tersendat. Itu saja. Bu Ratni bertanya, berharap ada celah. Untuk sekarang. Kata itu, sekarang, menggantung seperti ancaman. Bu Ratni menyadari pengakuannya belum utuh. Ia tidak mengakui keserakahan, hanya ketakutan. Ia tidak meminta jalan keluar, hanya penundaan. Dan Pak Wiryo, dengan tenangnya, menerima itu. Ketika Bu Ratni pamit, Pak Wiryo menambahkan, kalau kamu benar-benar ingin melindungi yang dekat, jangan berubah mendadak. Perubahan mendadak membuat keseimbangan marah. Di luar, hujan rintik turun. Bu Ratni berjalan cepat, merasakan basah menempel di lengan. Di kepalanya, kata-kata itu berulang. Jangan berubah mendadak. Ia terjebak, antara ingin menyelamatkan anaknya dan takut membuat sesuatu yang tak terlihat semakin menuntut. Sore itu, ia membuka warung seperti biasa. Keramaian kembali. Senyum kembali ia pasang. Namun setiap bungkus nasi yang berpindah tangan terasa seperti kesepakatan kecil yang diperpanjang. Mbak Sari datang, menatapnya lama. Kamu kemana tadi pagi? Tanya Mbak Sari. Bu Ratni menghindari mata itu. Ngurus Dimas. Mbak Sari ingin berkata sesuatu, tapi berhenti. Ketegangan menggantung, retak yang tak kunjung ditambal. Malamnya, di rumah, Bu Ratni menghitung uang hasil dagang. Jumlahnya lebih banyak dari kemarin. Ia menatap dompet, lalu ke kamar Dimas. Bau itu masih ada, samar tapi setia. Dengan tangan gemetar, Bu Ratni mengambil sebagian uang dan menyisihkannya, seperti diarahkan oleh insting yang tidak ingin ia akui. Ia tidak tahu untuk apa tepatnya, hanya tahu bahwa menjaga aliran berarti tidak memutus apapun. Ia mematikan lampu dapur. Di kegelapan, gerobak berkilat lemah. Bu Ratni menarik napas panjang, memilih bertahan 1 hari lagi. Sebuah keputusan kecil, berisiko, yang menegaskan betapa terjebaknya ia dalam aliran yang kini terasa mustahil dihentikan. Keputusan kecil semalam terasa membesar pagi ini. Bu Ratni membuka gerobak dengan tangan dingin, menyusun panci dan sendok seperti biasa. Keramaian datang tepat waktu, seolah kota ikut menuntut agar aliran itu tidak putus. Ia bekerja cepat, menunduk, menghindari tatapan yang terlalu lama. Bau nasi basi tidak menyengat, tapi ada, menempel di balik indera, mengingatkan. Mbak Sari datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tegang, langkahnya mantap. Ia berdiri di sisi gerobak, tidak langsung membantu. Bu Ratni merasakan kehadiran itu seperti sorotan lampu. Kamu ke Pak Wiryo, kata Mbak Sari tanpa basa-basi. Sendok di tangan Bu Ratni berhenti. Kamu ngarang, jawabnya, refleks. Aku lihat kamu turun dari gang itu. Mbak Sari mendesak. Pagi-pagi. Jangan bilang kebetulan. Keramaian menjadi dinding tipis yang rapuh. Bu Ratni tersenyum kaku pada pelanggan, menyelesaikan pesanan, lalu berbisik, nanti. Sekarang, potong Mbak Sari. Nada itu memerintahkan. Mereka menepi di belakang gerobak. Suara jalanan mengalir, tapi bagi Bu Ratni, dunia mengecil. Aku cuma minta saran, katanya cepat. Anakku sakit. Dan kamu pikir saran dari orang itu bersih? Mbak Sari menggeleng. Ratni, kamu tahu reputasinya. Rasa malu naik seperti panas di leher. Kamu nggak ada di posisiku. Bu Ratni membalas. Kamu pulang ke rumah yang tenang. Ini bukan soal rumahku. Mbak Sari menahan emosi. Ini soal kamu menyeret sesuatu ke dagangan, ke lingkungan. Kata menyeret menancap. Bu Ratni teringat kalimat Pak Wiryo, yang ikut berjualan tidak selalu ikut pulang. Aku nggak melakukan ritual.
katanya, setengah memohon. Justru itu, Mbak Sari menekan, kamu biarkan semuanya berjalan tanpa kendali. Pertengkaran memuncak. Nada mereka meninggi. Beberapa pelanggan melirik, bisik-bisik mulai tumbuh. Bu Ratni merasakan pandangan itu seperti jarum. Rasa malu menggumpal, lebih menyakitkan dari ketakutan. Ia ingin menghilang, tapi gerobak itu mengikatnya di tempat. Berhenti, Bu Ratni berucap, suaranya pecah. Aku butuh ini. Dengan harga apa? Mbak Sari balik bertanya. Bu Ratni terdiam. Jawaban itu ada, terlalu dekat dengan kamar Dimas, dengan bau yang tak pergi. Diamnya mengkhianati. Mbak Sari menarik napas panjang. Aku nggak bisa pura-pura nggak tahu. Katanya akhirnya. Kalau ini berlanjut, aku akan bilang ke RT. Kata-kata itu seperti vonis. Takut kehilangan segalanya. Dagangan, kepercayaan, satu-satunya penopang, menyambar sekaligus. Jangan, kata Bu Ratni, suaranya mengecil. Tolong. Mbak Sari menatapnya lama, kecewa jelas. Bersihkan ini, Ratni, katanya. Atau semuanya akan hancur. Ia pergi, meninggalkan ruang kosong yang lebih bising dari pertengkaran. Bu Ratni kembali ke gerobak dengan senyum yang dipaksakan. Setiap transaksi terasa diawasi. Setiap pujian rasa seperti ejekan. Siang berlalu lambat. Ketika pelanggan sepi, Bu Ratni menutup lebih cepat. Di rumah, Dimas masih lemah, tapi terjaga. Ibu berantem? Tanyanya pelan. Bu Ratni menggeleng, terlalu cepat. Tidak. Dimas memalingkan wajah. Bau itu samar di napasnya. Rasa bersalah menekan Bu Ratni dari dalam. Ia duduk di lantai dapur, punggung bersandar ke lemari. Suara Mbak Sari bergema. Bersihkan ini. Malam datang membawa kesunyian yang berisik. Bu Ratni membuka ponsel, menimbang. Menghubungi Pak Wiryo lagi berarti mengaku lebih dalam. Tidak menghubungi berarti mengambil risiko perubahan mendadak. Peringatan yang sudah ia terima. Ia menatap uang yang disisihkan. Jumlahnya bertambah. Dengan tangan gemetar, Bu Ratni memindahkan sebagian ke amplop kecil. Bukan solusi, hanya penundaan. Ia membenci dirinya sendiri karena tahu itu. Di luar, angin menggerakkan plastik di gerobak, menimbulkan bunyi gesek halus seperti bisikan. Bu Ratni mematikan lampu, menarik napas panjang. Rahasia sudah terbongkar. Dunia sosialnya mulai retak. Dengan pilihan yang semakin sempit, Bu Ratni mengambil keputusan kecil berikutnya. Menjaga aliran satu malam lagi, sebuah langkah berisiko yang membuatnya semakin takut kehilangan segalanya, sekaligus semakin terikat pada sesuatu yang tak lagi bisa ia sebut kebetulan. Keputusan kecil semalam tidak membawa tidur. Bu Ratni bangun dengan kepala berat dan dada berdenyut, seolah ada tangan yang terus menekan dari dalam. Bau nasi basi terasa lebih nyata pagi ini, melekat pada udara, pada kulitnya sendiri. Ia mencuci tangan lebih lama dari biasanya, menggosok sampai kemerahan, tapi bau itu tidak benar-benar pergi, hanya menyingkir sedikit, seperti memberi ruang. Gerobak dibuka dengan gerakan yang kaku. Keramaian masih datang, meski bisik-bisik kini ikut mengalir di sela pesanan. Bu Ratni menangkap potongan kalimat, cepat laku, beda rasanya, aneh. Ia bekerja dengan senyum yang disangga kebiasaan, bukan ketenangan. Pak Hadi tidak datang. Biasanya, lelaki itu sudah ada sebelum panci pertama dibuka. Duduk di bangku kayu, menyeruput teh, menunggu porsi langganan. Ketidakhadirannya terasa janggal, tapi Bu Ratni menepisnya. Orang bisa sakit, orang bisa absen. Ia mengulang alasan itu seperti doa yang kosong. Menjelang siang, Mbak Sari muncul. Wajahnya pucat, mata cekung. Ia berdiri di sisi gerobak tanpa bicara. Bu Ratni merasakan firasat mengeras di perut. Ratni, kata Mbak Sari akhirnya, suaranya pecah. Pak Hadi meninggal. Sendok terlepas dari tangan Bu Ratni, jatuh ke panci dengan bunyi nyaring.
Dunia mengecil, suara jalanan menjauh. Apa? Katanya, hampir tak terdengar. Tadi pagi, Mbak Sari menelan ludah. Mendadak. Di rumah. Katanya semalam masih makan di sini. Kata di sini menghantam seperti palu. Bu Ratni teringat wajah Pak Hadi, obrolan ringan, porsi nasi yang ia bungkus dengan teliti. Rasa berdosa naik cepat, panas dan mematikan. Itu nggak mungkin, katanya, tapi kata-kata itu runtuh sebelum selesai. Beberapa pelanggan melirik. Bisik-bisik berubah arah, menajam. Tutup dulu, bisik Mbak Sari, sebelum jadi apa-apa. Bu Ratni menutup gerobak lebih cepat dari biasanya. Setiap lipatan kain terasa seperti pengakuan. Ia pulang dengan langkah terseret, seolah setiap meter jalan menambah berat. Di rumah, Dimas tertidur. Napasnya masih pendek, bau itu samar di sekitar ranjang. Bu Ratni duduk di tepi, menatap wajah anaknya lama. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan kamu, batinnya memohon. Ambil aku saja. Telepon berdering. Tetangga. Kabar menyebar lebih cepat dari langkahnya. Ada yang bertanya hati-hati, ada yang menuduh dengan jeda. Bu Ratni tidak mengangkat. Rasa bersalah mengikat lidahnya. Sore menjelang, Bu Ratni duduk sendirian di dapur. Bayangan panci berkilat memantulkan wajahnya yang kusut. Sekilas, ia merasa pantulan itu bergerak lambat, seolah mengangguk. Ia menutup mata keras-keras. Nafasnya pendek. Akibat tak langsung, katanya pada diri sendiri, mencoba mencari celah aman. Aku tidak menusuk siapapun. Tapi ingatan Pak Wiryo menyusup, tenang dan kejam. Yang cepat menuntut pengganti. Kata-kata itu kini punya wajah. Pak Hadi, bangku kosong, suara yang tak akan kembali. Malam itu, Mbak Sari datang. Ia duduk tanpa diminta. Orang-orang mulai mengaitkan, katanya pelan. Belum ada yang berani ngomong keras, tapi arahannya jelas. Bu Ratni menunduk. Aku mau berhenti, katanya. Untuk pertama kalinya, kalimat itu terdengar utuh. Aku tutup warung. Mbak Sari menatapnya, ragu. Sekarang. Bu Ratni teringat peringatan tentang perubahan mendadak. Terjebak di antara dua bahaya, ia gemetar. Aku nggak tahu caranya. Ratni, Mbak Sari menahan emosi. Kalau ini benar-benar menyangkut nyawa orang. Aku tahu. Bu Ratni memotong, suara pecah. Rasa berdosa mengalir deras, menenggelamkan logika. Aku lihat dia tiap hari. Aku bungkuskan nasinya. Keheningan turun berat. Mbak Sari berdiri, menatapnya lama. Kalau kamu butuh saksi, katanya akhirnya, aku ada. Tapi jangan berharap aku tutup mata. Setelah Mbak Sari pergi, Bu Ratni mengambil ponsel. Tangannya gemetar lebih hebat dari sebelumnya. Menghubungi Pak Wiryo berarti mengakui keterlibatan lebih jauh. Tidak menghubungi berarti membiarkan aliran berjalan liar, dengan korban yang mungkin bertambah. Ia membuka pesan yang belum terkirim, mengetik ulang dengan kata-kata berbeda, lebih jujur, lebih telanjang, lalu menghapusnya. Rasa berdosa menekan, membuatnya ingin menghukum diri sendiri, tapi ia masih punya Dimas. Itu satu-satunya jangkar. Di luar, bangku Pak Hadi tampak kosong, disinari lampu jalan. Bu Ratni menutup tirai, napas tersendat. Dengan keputusan kecil berikutnya, menunda penutupan 1 hari, menyusun rencana yang belum jelas, ia memilih jalan berisiko lagi, dihantui rasa berdosa yang kini punya nama, wajah, dan bangku kosong sebagai saksi. Keputusan kecil kemarin menyisakan malam yang panjang. Bu Ratni tidak tidur. Ia duduk di dapur, lampu redup, mendengarkan rumah bernapas, bunyi pipa, detak jam, gesek halus plastik gerobak di luar yang bergerak ditiup angin. Rasa berdosa tidak lagi tajam. Ia mengendap, berat, menuntut diakui. Ketika fajar merambat masuk, bau nasi basi kembali menguat. Bukan dari panci,
Bukan dari lantai. Dari udara itu sendiri. Bu Ratni berdiri, menyentuh panci yang dingin. Pantulannya menampilkan wajahnya, pucat dan tegang. Lalu, tanpa kilat atau teriakan, pantulan itu bergeser, membentuk siluet perempuan tanpa wajah, seperti yang pernah ia lihat sekilas. Kali ini tidak kabur, tidak bersembunyi. Bu Ratni tidak menjerit. Ia menarik napas, panjang dan gemetar. "Aku tahu kamu ada," katanya dalam hati. Ketakutan masih ada, tapi di bawahnya tumbuh tekad yang letih. Ia terlalu lelah untuk pura-pura. Siluet itu tidak bergerak, seolah menunggu. Tidak ada suara yang terdengar di telinga, namun kalimat-kalimat itu jatuh jelas di dalam dada. "Kamu membuka pintu. Kamu memanggil dengan kesediaan. Aku cuma ingin cukup," balas Bu Ratni, pelan. "Aku tidak berniat menyakiti siapapun." Pantulan panci berkilat. Niat tidak menghentikan aliran. Bu Ratni meremas tepi meja. Ia teringat Pak Hadi, bangku kosong, Dimas yang terbaring. Ini sudah terlalu jauh. "Jauh adalah ketika kamu setengah-setengah," jawabnya. "Kamu memberi waktu, uang, dan perhatian, tapi kamu menahan kehadiranmu." Kata itu menancap. Kehadiran. Bu Ratni menyadari betapa sering ia berdiri dengan tubuh, tapi pergi dengan pikiran. Berdagang sambil menutup mata batin. Menjaga aliran sambil berharap tidak ditagih. "Apa yang kamu mau?" tanyanya, hampir berbisik. Siluet itu menguat, bukan membesar, melainkan menjadi pasti. "Kehadiran penuh," katanya. "Bukan sekadar hasil. Aku ingin kamu ada. Setiap hari. Tanpa ragu." Bu Ratni menggigil. "Itu berarti, aku," katanya, menimbang kata. "Hidupku." "Keserakahan selalu meminta waktu lebih dulu," jawabnya. "Lalu sisanya." Dilema itu memuncak. Di satu sisi, menolak berarti perubahan mendadak, peringatan yang ia ingat betul. Di sisi lain, menerima berarti menyerahkan hidupnya menjadi saluran. Ia memejamkan mata, melihat wajah Dimas. "Kalau aku ada penuh di sini," batinnya, "siapa yang tersisa untuk dia? Kalau aku berhenti," katanya, membuka mata. "Kalau aku tutup warung hari ini." Pantulan itu bergetar halus. "Kamu boleh menutup pintu depan," katanya. "Tapi yang sudah di dalam menunggu keputusanmu." Keheningan menekan. Bu Ratni menyadari tidak ada jalan bersih. Hanya pilihan yang sama-sama melukai, dengan arah luka yang berbeda. Ia mengingat Mbak Sari, kepercayaan yang retak. Ia mengingat Pak Wiryo, tenang yang kejam. Semua menyempit menjadi satu titik. Dirinya. "Aku minta waktu," katanya. "Bukan permintaan besar, hanya napas." "Waktu adalah bagian dari kehadiran," jawabnya. "Berikan hari ini." Bu Ratni membuka ponsel. Ada pesan dari pelanggan, dari Mbak Sari yang singkat. "Kamu buka?" Ada juga pengingat rumah sakit untuk kontrol Dimas. Dua dunia menarik dari arah berlawanan. Ia berdiri lama, lalu mengenakan celemek. Gerakannya mekanis, tapi pikirannya tajam. "Satu hari," katanya pada diri sendiri, "aku akan hadir penuh, atau aku akan memutus." Di luar, pagi mulai ramai. Bu Ratni mendorong gerobak ke posisi biasa. Keramaian datang seperti gelombang. Ia melayani tanpa senyum palsu, tanpa menghindar. Setiap bungkus nasi terasa berat, nyata. Di kilap panci, siluet itu tetap ada, diam, menunggu penegasan. Menjelang siang, Bu Ratni berhenti sejenak. Ia menatap pantulan itu, lalu ke jalanan, lalu ke ponsel. Dengan napas tertahan, ia membuat keputusan kecil berikutnya. Menunda rumah sakit hingga sore, memilih kehadiran di warung hari ini. Sebuah langkah berisiko yang menegaskan dilema puncaknya, tanpa menyelesaikan apapun, sementara tuntutan itu kini terasa tak bisa ditawar. Keputusan kecil kemarin menjelma beban besar pagi ini. Bu Ratni membuka mata dengan dada sesak.
seolah udara menolak masuk. Bau nasi basi masih ada, tapi kali ini tidak menipu. Ia terasa lelah, seperti sesuatu yang kehabisan kesabaran. Di sudut dapur, panci-panci diam, dingin, memantulkan cahaya pucat. Siluet itu tidak muncul. Justru ketidakhadirannya yang menekan. Bu Ratni duduk lama, menatap lantai. Hari ini, katanya dalam hati, aku hentikan. Kalimat itu bukan janji heroik, melainkan pengakuan kalah yang sadar. Ia membayangkan bangku Pak Hadi, wajah Mbak Sari yang retak oleh kecewa, dan napas Dimas yang pendek. Pengorbanan menuntut kehilangan, ia akhirnya menerimanya. Ia menuju kamar Dimas. Anak itu terjaga, matanya redup. Ibu mau kemana? Tanyanya. Ke warung, jawab Bu Ratni jujur. Sebentar. Dimas mengangguk lemah. Jangan lama. Kata itu menghunjam. Bu Ratni mengangguk balik, menahan air mata. Ia keluar dengan celemek terlipat di tangan, bukan dikenakan. Di jalan, keramaian belum sepenuhnya bangun. Bu Ratni mendorong gerobak ke tempat biasa, lalu berhenti. Ia tidak membuka panci, tidak menyusun lauk. Orang-orang mulai mendekat, bertanya. Bu Ratni menggeleng, satu persatu. Hari ini tutup, katanya. Loh, Bu, protes terdengar. Maaf, ulangnya. Suaranya tenang, tapi jari-jarinya gemetar. Mbak Sari datang tergesa. Kamu yakin? Tanyanya, campur lega dan takut. Bu Ratni mengangguk. Aku nggak mau ada korban lagi. Mbak Sari menatap gerobak, lalu Bu Ratni. Aku temani. Bu Ratni tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Ia mulai menurunkan kain, mengikat roda, bersiap menarik gerobak pulang. Saat itulah hawa berubah, sunyi menebal, seperti tarikan napas yang ditahan terlalu lama. Kilap panci menangkap sesuatu, bukan siluet jelas, melainkan getar. Kehadiran penuh, gema itu kembali, lebih dingin. Kamu menarik diri. Aku memilih berhenti, jawab Bu Ratni pelan. Ambil yang perlu dariku. Jangan dari mereka. Tidak ada jawaban. Hanya rasa panas merambat, tak terlihat. Mbak Sari melangkah mundur. Ratni, bau apa itu? Asap tipis naik dari bawah gerobak. Bu Ratni menunduk. Api kecil menyala, cepat, tak wajar, bukan dari kompor, bukan dari kabel. Dalam hitungan detik, lidah api merambat ke kain, ke kayu, ke roda. Orang-orang berteriak. Mbak Sari menarik lengan Bu Ratni, menyeretnya menjauh. Api membesar, memakan gerobak yang selama ini menjadi hidupnya. Bu Ratni berdiri terpaku, mata basah, dada kosong. Ia tidak berlari. Ia tidak menjerit. Ia menonton, pengorbanan mengambil bentuknya. Petugas datang terlambat untuk menyelamatkan apapun. Gerobak hangus, panci menghitam. Di antara abu, bau nasi basi menguap terakhir kali, lalu lenyap. Bisik-bisik meledak. Lebih keras dari sebelumnya. Tuduhan tanpa kata. Kecurigaan yang menemukan bahan bakar. Mbak Sari memeluk Bu Ratni. Kita pulang, katanya. Di rumah, Bu Ratni duduk di lantai, menatap tangan yang kosong. Penyesalan datang bergelombang, bukan karena kehilangan uang, melainkan karena semua yang terlambat ia sadari. Ia memeluk Dimas, mencium rambutnya lama. Bau itu tidak ada. Untuk pertama kalinya, ia bernapas lega. Sebentar. Malam turun. Ponsel bergetar. Pesan-pesan tak terjawab, pertanyaan, peringatan. Ada satu panggilan tak dikenal yang tidak ia angkat. Ia tahu dari siapa. Ia tidak siap mendengar syarat baru. Di dapur, pantulan panci yang tersisa, retak dan hitam, menangkap bayangannya sendiri. Tidak ada siluet lain. Namun keheningan itu bukan akhir. Ia seperti pintu yang tertutup paksa, menyisakan tekanan di baliknya. Bu Ratni mematikan lampu. Di gelap, ia berjanji pada diri sendiri,
Tidak ada korban lagi. Tapi ketika ia berbaring, suara jauh terdengar, seperti kayu runtuh, seperti api mengunyah kenangan. Pilihan terakhir telah ia ambil, dan kehancuran sudah terjadi. Dengan gerobak yang menjadi abu dan masa depan yang tak jelas, Bu Ratni menghadapi tekanan baru. Bagaimana bertahan tanpa kembali membuka pintu? Sebuah keputusan kecil berikutnya menunggu di pagi hari, ketika dunia akan menagih akibat dari pilihannya. Gerobak itu tidak pernah kembali. Abunya sudah lama disapu, bekas gosong di aspal memudar oleh hujan dan lalu lintas. Namun pagi ini, ketika Bu Ratni membuka jendela rumah kontrakan kecilnya, bayangan gerobak itu masih berdiri di ingatannya, utuh, berat, dan penuh suara. Dampak dari kehancuran kemarin tidak pergi begitu saja. Ia berubah menjadi kebiasaan baru yang sunyi. Bu Ratni kini berdagang dari dapur rumah. 2 panci kecil, kompor 1 tungku, dan meja lipat di teras. Tidak ada spanduk, tidak ada antrean panjang. Hanya tetangga dekat yang memesan, itu pun tidak setiap hari. Ia menerima dengan kepala menunduk, seolah setiap pembeli adalah pengingat bahwa ia masih boleh bertahan. Dimas duduk di ruang depan, mengerjakan tugas sekolah. Wajahnya lebih segar. Napasnya kembali normal. Itu satu-satunya tanda jelas bahwa pilihannya benar. Bu Ratni sering menatap anak itu lama-lama, memastikan ia nyata, ada, dan tidak lagi disentuh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Mbak Sari sesekali mampir. Hubungan mereka tidak kembali seperti dulu. Ada jarak yang tidak dibenci, tapi dipahami. Mbak Sari membantu mempromosikan dagangan kecil itu ke tetangga, tanpa banyak bicara. Tidak ada lagi nasihat panjang. Tidak ada lagi pertengkaran. Mereka sama-sama tahu, beberapa hal tidak perlu diulang. Pagi itu, Bu Ratni menanak nasi lebih pelan dari biasanya. Ia tidak lagi mengejar waktu. Tidak lagi menghitung keuntungan. Setiap gerakan dilakukan sadar, hampir seperti ritual kebalikan dari sebelumnya, bukan untuk memanggil, tapi untuk menjaga diri tetap hadir. Ketika nasi matang, uap hangat naik perlahan. Lalu bau itu muncul. Tipis, hampir tidak terasa. Bau nasi basi, ringan, samar, seperti ingatan yang salah alamat. Bu Ratni membeku. Tangannya berhenti di atas panci. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena panik, melainkan karena kenal. Ia menutup mata. Bau itu tidak membesar, tidak menuntut, tidak berbicara. Ia hanya ada, sebentar, lalu memudar. Bu Ratni menghembuskan napas panjang. Inilah sisa yang tertinggal. Bukan kutukan yang menyeret, melainkan bekas luka yang tidak bisa disangkal. Dosa, ia sadar, tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berhenti menagih bunga. Bu Ratni membuka mata dan melanjutkan memasak. Tidak ada bayangan di panci. Tidak ada pantulan yang bergerak. Yang ada hanya wajahnya sendiri, lebih tua, lebih tenang, dan penuh garis lelah yang jujur. Ia tidak lagi menghindari pantulan itu. Ia menerimanya. Siang hari, seorang tetangga baru membeli sebungkus. Rasanya beda ya, Bu? Katanya ramah. Bu Ratni tersenyum kecil. Iya, jawabnya. Sekarang beda. Bukan lebih enak. Bukan lebih laku. Hanya berbeda. Dan itu cukup. Malam turun tanpa peristiwa. Tidak ada telepon asing. Tidak ada pesan dari Pak Wiryo. Nama itu seperti halaman yang ditutup paksa, tidak hilang dari buku hidupnya, tapi tidak lagi dibaca. Bu Ratni tahu, memilih berhenti telah memutus aliran utama. Tidak ada lagi tuntutan, kehadiran penuh. Tidak ada lagi harga yang harus dinegosiasikan. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, lengkap dengan rasa bersalah yang kini berubah bentuk, dari hukuman menjadi pengingat. Sebelum tidur, Bu Ratni membersihkan dapur. Ia mengelap meja, mencuci panci, menyiram lantai. Ketika semuanya bersih, ia berdiri sejenak di tengah ruangan. Hening menyelimuti. Tidak menekan. Tidak mengancam.
Di sudut dapur, panci lama yang hangus masih tersimpan. Ia tidak membuangnya. Bukan karena sayang, tapi karena perlu. Bukti bahwa ia pernah memilih jalan yang salah dan berani berhenti. Bu Ratni mematikan lampu. Di gelap, bau nasi basi itu kembali singgah sesaat, lebih lemah dari sebelumnya. Ia tidak lagi membuatnya gelisah. Bu Ratni hanya berbisik pelan, pada dirinya sendiri, pada ruang kosong, pada masa lalu yang tak bisa dihapus. Aku masih ingat. Dan karena itu, ia tidak akan mengulanginya. Keesokan hari, Bu Ratni akan kembali menanak nasi uduk. Tidak pernah sama rasanya seperti dulu, dan ia tidak lagi menginginkannya sama. Karena selama bau itu masih sesekali muncul, selama ingatan itu masih hidup, ia tahu satu hal dengan pasti. Rezeki yang bersih memang lebih kecil, lebih lambat, dan lebih sunyi. Tapi hanya rezeki itulah yang tidak menuntut korban. Subscribe channel ini untuk kisah-kisah horor yang tidak sekadar menakutkan, tetapi menggali dosa, pilihan hidup, dan konsekuensi yang tidak pernah benar-benar pergi. Karena dalam setiap cerita, yang paling berbahaya bukan makhluk gaibnya, melainkan keputusan manusia itu sendiri.